Salam radiasi untuk kita semua. Radiologi Dosidodisimus by Teaching Willen. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai radiobiologi, di mana kita akan terfokus membahas mengenai interaksi terhadap radiasi. Jadi bagaimana respon sel jaringan dalam tubuh kita ketika terpapar oleh radiasi. Kita langsung saja masuk ke topik pembahasan. Nah, di sini ada gambar tubuh itu dibentuk oleh sel. Kemudian dari sel-sel ini bisa terbentuk jaringan, organ, sistem, sehingga terbentuklah sebuah tubuh yang dapat terlihat secara fisik. Gitu. Nah, sel ini merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologi. Semua fungsi kehidupan ini diatur dan berlangsung di dalam sebuah sel. Ini merupakan sel itu sendiri. Nah, kemudian ada jaringan. Jaringan ini merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Contohnya, sel-sel hati akan membentuk jaringan hati, sel-sel jantung akan membentuk jaringan jantung, atau sel-sel kulit membentuk jaringan kulit. Nah, selanjutnya ada organ di sini. Oke, sebelum ke organ kita melihat dulu pada gambar di sini. Ada beberapa jaringan ya, di sini dapat terlihat ada jaringan penghubung, kemudian ada jaringan otot, jaringan kulit, jaringan otot jantung, jaringan usus halus, jaringan saraf. Nah, ini yang membentuk struktur tubuh manusia menjadi kompleks dan memiliki fungsi yang saling mendukung dalam tubuh kita ini. Selanjutnya organ. Organ ini adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Kalau kita lihat berdasarkan letaknya, organ tubuh ini terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Di mana yang dimaksud dengan organ dalam tubuh itu terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan untuk contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Selanjutnya ada sistem tubuh ya. Sistem organ di sini merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks lagi. Nah, kemudian yang terakhir ada tubuh. Tubuh pada makhluk hidup ini tumbuh atau badan adalah bagian fisik materi manusia ataupun hewan yang dapat dikontraskan dengan roh, sifat, dan tingkah laku. Jadi menurut KBBI, tubuh itu juga berarti keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut. Terlihat secara fisik ya, nah itu disebut dengan tubuh. Nah, ini adalah gambar sel. Ketika dibelah, nah inilah anatomi atau bagian-bagian dari sel itu sangat kompleks sekali dan sangat memiliki fungsi yang benar-benar dinamis atau kompleks. Jadi tubuh makhluk hidup itu terdiri dari fungsi organ yang tersusun dari organ yang tersusun dari jaringan, dan jaringan yang tersusun dari sel. Jadi sel ini adalah penyusun dari jaringan. Sehingga sel merupakan substansi dasar dari setiap makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, juga manusia. Namun seperti yang kita ketahui, sel itu terbentuk atas organel yang bekerja sama satu sama lainnya. Jika saya bahas satu persatu, contohnya ya, secara singkat aja, ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan organel sel terluar yang dimiliki oleh sel tumbuhan ataupun sel dalam tubuh kita. Dinding sel ini berfungsi melindungi, menahan tekanan, dan mempertahankan bentuk dari sel itu sendiri. Kemudian ada membran sel. Membran sel ini adalah organ terluar dari sel hewan dan manusia.
Membran sel ini juga bersifat lebih elastis dibandingkan dengan dinding sel. Berfungsi melindungi dan memberikan bentuk pada sel tersebut. Kemudian ada nukleus. Oke, yang kita ketahui di sini ada nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel atau disebut dengan nukleus adalah otak dari sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini cairan sel yang mengisi sel selain pada nukleus, yang berfungsi sebagai translasi RNA, melindungi materi genetik, distribusi nutrisi, juga pergerakan organ sel. Ada ribosom juga, merupakan organ sel yang sebagian tersebar di sitoplasma dan sebagian lagi menempel pada retikulum. Dan lain sebagainya, ada banyak lagi, ada retikulum endoplasma, kemudian ada badan Golgi juga, ada kloroplas, mitokondria, lisosum, sentrosum, vakuola, dan mungkin lebih banyak lagi. Nah, silahkan nanti itu dibaca-baca sendiri, dicari di sumber-sumber pustaka. Nah, ini ketika didetailkan kembali seperti ini, dipecah, nah terlihat kompleks sekali, rumit sekali strukturnya. Oke, kita masuk ke bagian radiasi dulu. Jadi radiasi ini dalam istilah fisika, inilah cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan medium. Kemudian radiasi ini sama dengan pancaran energi. Bentuknya itu adalah panas, partikel, bisa gelombang elektromagnetik atau cahaya maupun foton dari sebuah sumber radiasi. Radiasi tidak dapat dideteksi dengan indera manusia, sehingga untuk mengenalinya dibutuhkan detektor radiasi. Jadi kita tidak bisa melihat radiasi langsung dengan panca indera kita, sehingga dibutuhkan alat bantu detektor radiasi untuk mengetahui apakah besaran radiasi tersebut, apakah ada atau tidak radiasi tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, radiasi itu tidak hanya dari sinar X yang kita pelajari, namun dari sinar gamma, sinar ultraviolet, bahkan handphone, gadget yang kita gunakan setiap hari itu juga mengandung radiasi, namun intensitasnya, dosisnya itu kecil. Kemudian radiasi ini berinteraksi dengan materi yang dilaluinya melalui proses ionisasi namanya, eksitasi, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat sumber radiasi ini, ada sumber radiasi yang dari alam maupun sumber radiasi buatan. Sumber radiasi alam ini berasal dari sinar kosmos, sinar gamma dari kulit bumi, hasil peluruhan radon dan thorium di udara, serta radionuklida yang terdapat dalam bahan makanan. Oke, radionuklida yang terdapat dalam bahan makanan pun itu memiliki radiasi, yaitu ada radiasi alam. Kemudian sumber radiasi buatan adalah radiasi yang timbul karena atau berhubungan dengan kegiatan manusia, seperti penyinaran di bidang medik, jatuhan radioaktif, radiasi di fasilitas nuklir, radiasi di kegiatan bidang industri, radiografi, lodging, pabrik lampu, dan sebagainya. Termasuk kita dalam pemeriksaan radiologi juga menggunakan sumber radiasi buatan, sehingga kita dapat melihat organ tubuh kita dari gambar foto rongsen tersebut. Nah, ini contoh-contoh yang dapat menimbulkan radiasi di sini. Ini non ionizing radiation, ini masih tahap aman ya. Sumber listrik, oke, kemudian komputer atau laptop, handphone, nah ini masih aman. Dia low radiasinya, walaupun mengandung radiasi cuma rendah. Oke, mulai ke yang lebih tinggi, ada sinar infrared juga menimbulkan radiasi. Ini sinar matahari juga ada radiasinya, namun masih aman di tingkat yang aman.
ultraviolet radiasi, invisible light, lampu ya. Lampu cahaya penerangan itu juga memiliki sumber radiasi, namun kecil. Ada ultraviolet radiasi, ada X-ray yang sering kita gunakan di radiologi, ada gamma rays di sini, sinar gamma. Radiasinya sangat besar, berbahaya. Nah, antara dua ini efeknya sangat besar. Kalau kita membahas mengenai jenis radiasi, yang pertama adalah radiasi pengion. Ini merupakan radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi. Contohnya adalah partikel alfa, partikel beta, sinar X, dan partikel neutron. Kemudian ada radiasi non pengion. Ini radiasi yang tidak menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan materi. Ini contohnya adalah gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, maupun sinar ultraviolet. Kemudian ada LED atau RBE. Nah, ini kan kita bahas satu persatu. LED atau Linear Energy Transfer adalah istilah yang mendeskripsikan ukuran energi berbagai tipe radiasi pengion yang diserap pada saat melintas suatu bahan. Radiasi yang ber-LED tinggi dengan densitas ionisasi yang tinggi lebih efisien dalam menyebabkan kematian sel daripada yang ber-LED rendah. Semakin tinggi LED atau LED suatu radiasi, maka kemampuan untuk menghasilkan kerusakan biologik semakin meningkat pula. Ukurannya ini dinyatakan dengan RBE. Nah, dalam gambar ini dapat terlihat diagram lintasan LED tinggi atau LED tinggi dan rendah. Nah, ini yang diagram lintasan LED rendah, ini adalah yang high, jadi yang tinggi. Di mana diagram lintasan LED tinggi dan rendah yang melewati bagian kromatin. Nah, ini bagian kromatin. Ini kromatin inilah campuran DNA dan protein. Radiasi LED yang rendah menyebabkan ionisasi yang relatif jarang di sepanjang lintasan radiasi. Oke, dapat terlihat di sini. Sedangkan radiasi yang Sedangkan radiasi LED yang tinggi ini menyebabkan ionisasi yang sangat padat di sepanjang lintasan radiasi dengan sekelompok radiasi di ujung lintasan. Oke, dapat terlihat di sini. Nah, selanjutnya LED atau LED ini dinyatakan dalam satuan kilo elektron volt energi yang diserap per mikrometer panjang lintasan pada jaringan lunak. Pada radiasi ber-LED rendah, probabilitas interaksinya rendah, ionisasinya rendah, LED diagnostik X-ray ini adalah 3 ini adalah kilo elektron volt per mikrometer. Nah, selanjutnya relatif biologi effectiveness atau sering kita sebut dengan RBE. Ini merupakan kemampuan radiasi dengan rentang LED atau LED berbeda untuk menghasilkan respon biologik yang spesifik. Merupakan perbandingan dosis radiasi tertentu terhadap dosis sinar X 250 kilo elektron volt yang menghasilkan respon biologik yang sama. Respon biologik merupakan konstanta, bukan dosis radiasi. Diagnostik X-ray ini bernilai RBE berbanding 1.
Nah, di sini kalau kita lihat di sini adalah gambarnya adalah perbandingan radiasi LET tinggi dan rendah pada kurva kelangsungan hidup dosis yang menghasilkan 0,1 fraksi sel yang bertahan dengan sinar X adalah 600 rad, tetapi dengan neutron hanya 200 rad. Dalam hal ini RBE ini untuk neutron sama dengan 3. Kemudian ada tipe radiasi pengion. Ini ditinjau dari efek biologinya. Kelompok sinar pengion ini dibagi berdasarkan LET atau linear energy transfer. LET rendah ini adalah sinar X, ada sinar gamma. LET tinggi inilah proton, neutron, charged partikel yang berupa neon, silikon, dan karbon. Kemudian jenis radiasi LET tinggi mempunyai dampak biologi dari lebih besar dibandingkan dari LET rendah. Kemudian ada interaksi biologi radiasi, baik itu aksi langsung maupun aksi tidak langsung. Aksi langsung ini menimbulkan kerusakan dengan ionisasi langsung terhadap makromolekul biologi. Ada DNA, RNA, protein, dan enzim. Kemudian aksi tak langsung menimbulkan kerusakan melalui reaksi kimia yang diawali dengan ionisasi air. Keduanya ini tergantung bagian yang mengalami ionisasi dan absorpsi energi dalam sel. Nah, di sini terdapat gambar di mana menurut teori target, kematian sel hanya akan terjadi jika molekul target tidak aktif atau DNA molekul target terletak di inti sel. Jadi dia ketika inti sel ini terpapar radiasi, maka yang terjadi adalah kematian dari sel ini sendiri. Namun ketika tidak inti selnya di sini yang terkena radiasi, bagian luarnya, maka tidak ada efeknya. Dia akan tetap hidup. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada skala waktu interaksi radiasi dengan materi biologi. Ini ya secara fisik ada reaksi radikal bebas sampai dengan waktu ini efek yang dapat disebabkan bisa efek awal, kemudian efek akhir maupun karsinogenesis. Secara fisikal, secara chemical, pada rentang ini, kemudian secara biologikal. Kemudian kita bahas mengenai tahap fisik dari diagram di atas tadi. Tahap fisik ini berupa absorpsi energi radiasi pengion yang menyebabkan terjadinya eksitasi dan ionisasi pada molekul atau atom penyusun bahan biologi. Proses ini berlangsung sangat singkat dalam orde 10⁻16 per detik karena sel sebagian besar 70% tersusun atas air, maka ionisasi awal yang terjadi di dalam sel adalah terurainya molekul air menjadi ion positif H2O+ dan elektron negatif sebagian ion negatif. Proses ionisasi ini dapat ditulis dengan H2O plus radiasi pengion ini H2O plus E-, elektron negatif. Kemudian dari tahap fisikokimia ini di mana atom atau molekul yang tereksitasi atau terionisasi mengalami reaksi-reaksi sehingga terbentuk radikal bebas yang tidak stabil. Tahap ini berlangsung dalam orde sama 10⁻6 detik karena sebagian besar tubuh manusia tersusun atas air, maka peranan air sangat besar dalam menentukan hasil akhir dalam tahap fisikokimia ini. Nah, kemudian lanjutan dari fisikokimia, ini ada rumus kimia ya, radikal bebas OH- dapat membentuk peroksida yang bersifat oksidator kuat melalui reaksi berikut. Nah,
OH- plus OH plus ini dapat menjadi H2O2. Nah, selanjutnya di sini adalah ada gambar mengenai radiolisis air menghasilkan pembentukan ion dan radikal bebas. Yang ketiga adalah tahap kimia dan biologi. Tahap kimia dan biologi ini yang berlangsung dalam beberapa detik dan ditandai dengan terjadinya reaksi antara radikal bebas dan peroksida dengan molekul organik sel serta inti sel yang terdiri dari kromosom. Reaksi ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan terhadap molekul-molekul di dalam sel itu sendiri. Yang keempat adalah tahap biologi, di mana tahap biologi ini yang ditandai dengan terjadinya tanggapan biologis yang bervariasi, bergantung pada molekul penting mana yang bereaksi dengan radikal bebas dan peroksida yang terjadi pada tahap ketiga. Proses ini berlangsung dalam order beberapa puluh menit hingga beberapa puluh tahun, bergantung pada tingkat kerusakan sel yang terjadi. Beberapa akibat dapat muncul karena kerusakan sel, seperti kematian sel secara langsung, pembelahan sel terhambat atau tertunda, serta terjadinya perubahan permanen pada sel anak setelah sel induk membelah. Kerusakan yang terjadi dapat meluas dari skala sekuler ke jaringan, organ, dan dapat pula menyebabkan kematian. Nah, terkait efek radiasi ini terhadap materi biologik berdasarkan jenis sel yang terkena paparan radiasi adalah yang pertama adalah efek genetik non somatik atau efek pewarisan adalah efek yang dirasakan oleh keturunan dari individu yang terkena paparan radiasi. Salah satu contohnya kita sebagai manusia terpapar radiasi, kemudian kita memiliki keturunan. Nah, pewarisnya adalah keturunan kita dari efek radiasi ini. Kemudian ada efek somatik, adalah efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Waktu yang dibutuhkan sampai terlihatnya gejala efek somatik sangat bervariasi sehingga dapat dibedakan, yaitu efek segera maupun efek tertunda. Efek segera adalah kerusakan yang secara klinik sudah dapat teramati pada individu dalam waktu singkat setelah individu tersebut terpapar radiasi. Seperti contohnya epilasi, ini rontoknya rambut, eritema, memerahnya kulit, luka bakar, dan penurunan jumlah sel darah. Kerusakan tersebut terlihat dalam waktu hari sampai minggu pasca iradiasi. Ini efek segera yang ditimbulkan. Sedangkan efek tertunda ini waktunya mungkin bulanan sampai tahunan ya. Merupakan efek radiasi yang baru timbul setelah waktu yang lama, setelah terpapar radiasi. Seperti katarak dan kanker. Ini merupakan efek radiasi yang tertunda. Jadi hati-hati ketika kita bekerja dengan radiasi, selalu safety dalam bekerja dimanapun. Kemudian efek interaksi radiasi terhadap materi biologik berdasarkan dosis radiasi. Yang pertama adalah efek stokastik, adalah efek yang penyebab timbulnya merupakan fungsi dosis radiasi dan diperkirakan tidak mengenal dosis ambang. Ciri-ciri efek stokastik antara lain tidak mengenal dosis ambang, tidak timbul setelah melalui masa tenang yang lama, keparahannya tidak bergantung pada dosis radiasi, tidak ada penyembuhan spontan. Efek ini meliputi kanker, leukemia, efek somatik, dan penyakit keturunan efek genetiknya. Nah, kemudian ada efek deterministik non-stokastik, adalah efek yang kualitas keparahannya bervariasi menurut dosis dan hanya timbul bila dosis ambang dilampaui. Ciri-ciri efek non-stokastik antara lain mempunyai dosis ambang, timbul beberapa saat setelah radiasi, adanya penyembuhan spontan tergantung tingkat keparahan. Tingkat keparahan tergantung terhadap dosis radiasi. Efek ini meliputi luka bakar, sterilitas atau kemandulan, katarak atau efek somatik. Kenyataan yang ada di lapangan adalah interaksi radiasi di dalam sel adalah fungsi probabilitas atau kemungkinan. Dalam arti ini dapat terjadi interaksi atau tidak terjadi dan kalaupun terjadi kerusakan dapat terjadi atau tidak terjadi. Penyimpanan energi terjadi sangat cepat dalam sebuah periode waktu sekitar 10⁻⁷ detik. Interaksi radiasi dalam sebuah sel bersifat non-selektif, energi tersimpan secara acak, tidak ada area yang dapat dipilih oleh radiasi.
Yang keempat, perubahan yang tampak dalam sebuah sel, jaringan, dan organ hasil dari interaksi dengan ionisasi radiasi tidak spesifik, tidak dapat dibedakan dari trauma yang lain. Yang kelima, perubahan biologi hasil dari radiasi terjadi hanya setelah sebuah periode waktu atau latent period yang tergantung dari dosis dan bervariasi dalam menit ke minggu atau bahkan tahun. Nah, di sini sekilas mengenai gambar urutan sebuah kejadian setelah terpapar radiasi pada manusia dapat menyebabkan beberapa respon radiasi di hampir setiap langkah. Mekanisme untuk pemulihan dan perbaikan ini selalu tersedia. Namun ketika terpaparan yang parah, bahwa sel-sel itu tidak dapat membaharui dirinya sehingga timbullah efek-efek mungkin kematian, leukemia, kanker, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika terpapar radiasi terjadi ionisasi and excitation. Nah, ini lanjut lagi ke molekular. Kemudian ini dilakukan proses penyembuhan juga di sini. Ketika sel tersebut dapat bangkit dan memperbaiki diri, maka dia akan sembuh. Ketika hal-hal tersebut beralih, genetiknya berbeda, berubah fungsi, bisa menyebabkan sel leukemia, kanker, kemudian bisa juga mengalami kematian. Karena sel-sel tersebut sudah tidak berfungsi dan tidak dapat memperbaiki dirinya. Nah, ini untuk paparan radiasi dengan dosis yang sangat tinggi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih. Salam radiasi.